Dharma. Pagi semuanya, saya berdoa semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan ada dalam kasih dan anugerah Tuhan pagi hari ini. Ya, pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing kebenaran firman Tuhan, dan ketika Tuhan taruh firman ini mulai dari ibadah kemarin ya, kita belajar soal bagaimana kita harus melekat sama Tuhan, dan saya ingat pembicaranya bilang coba baca lagi Keluaran 32 supaya tahu konteksnya kan. Terus saya baca lagi dan waktu saya renungkan ada satu hal menarik yang menurut saya memang jadi alasan kenapa bangsa Israel melakukan hal yang mereka lakukan di Keluaran 32 gitu ya. Saya kasih judul sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari mereka, gitu ya. Jadi kita tahu konteksnya dari yang kemarin juga, ibadah kemarin, bahwa bangsa Israel itu udah melihat mujizat yang jadi kayak hari-hari mereka gitu ya. Jadi kebiasaan dalam dalam hidup mereka. Mereka lihat tulah yang bikin mereka bisa keluar, mereka lihat laut terbelah, mereka lihat apa bangsa Mesir yang ngejar mereka tenggelam di laut yang tadinya terbelah terus kembali menyatu. Ada tiang awan, tiang api, makanannya dari surga MBG-nya gitu ya. Kurang apa lagi gitu. Terus hal-hal yang ajaib ya dalam perjalanan mereka, dan bisa dibayangin mereka budak tapi ketika mereka perang sama bangsa asing mereka menang. Itu kurang apa lagi tuh kehebatan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi mungkin secara geografis mereka sudah keluar dari Mesir gitu ya. Tapi Keluaran 32 menunjukkan pada kita sebuah kenyataan gitu. Oh, Israel sudah keluar dari Mesir, tetapi ternyata Mesirnya belum keluar dari Israel. Nah, ada tiga hal yang saya lihat gitu ya di Keluaran 32. Ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan, pola lamanya kembali muncul gitu. Ketika di Keluaran itu dia lihat Bang Musa tuh udah pergi meninggal mereka di gunung dan nggak kembali, mereka mulai minta sama Harun untuk apa? Bikinin Allah yang bisa berjalan di depan mereka gitu ya. Jadi ketika mereka ngerasa kayaknya aku ditinggalin, kayaknya aku ngerasa aku lontang-lantung di padang gurun kayak gini, kayaknya udah mulai hal-hal yang tidak pasti terjadi. Biasanya ada hal-hal yang ajaib. Ini kayaknya kok Tuhan ninggalin kita nih kayaknya. Mereka takut dan mereka datang ke Harun. Mereka harus dibuatkan Allah lain gitu ya. Dan saya kemarin sempat cari-cari kenapa bentuknya harus lembu ya. Kenapa nggak bentuknya apa sphinx gitu ya atau apa gitu, dan ternyata memang ini adalah kebiasaan dan budaya Mesir yang mereka bawa karena mereka hidup ratusan tahun di sana sebagai budak, dan mereka lihat bentuk Tuhan yang direpresentasikan dari lembu itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat gitu. Nanti mungkin bisa cari sendiri di Google ada gitu. Itu simbol yang sangat terkenal di dunia timur gitu ya, dan apa namanya buat mereka itu adalah pola religius yang mereka tahu. Waktu Tuhan nggak ada sama mereka, ya berarti gue harus harus cari Tuhan dengan cara yang gue tahu gitu. Mereka balik lagi ke pola-pola lama mereka, dan mereka melakukan hal yang bikin hati Tuhan sedih gitu. Jadi yang saya dapat dari renungan ini adalah seringkali kita juga baru tahu apa yang masih ada dalam hati kita ketika kita ada dalam tekanan, dalam kesulitan. Ketika semuanya oke-oke aja, pekerjaan oke, gaji naik terus gitu ya, segala hal baik, bisnis jalan dengan benar gitu, anak-anak pintar dan lain-lain, semuanya kayaknya baik-baik aja, kita merasa udah berubah hidup kita. Tapi ketika kita dalam tekanan, Mesir kita balik tuh, keluar. Kita bisa bisa balik kepada pola-pola lama kita. Coba cek lagi ketika kita lagi kecewa, ketika kita lagi marah, ketika plan-plan kita semuanya nggak sesuai rencana kita, ketika kayaknya Tuhan aku didiemin nih, udah sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini mungkin kayaknya aku nggak dengar suara Tuhan dan sebagainya. Akhirnya kita pakai cara-cara lama kita. Mungkin tubuh kita sudah meninggalkan Mesir, Mesir dalam tanda kutip kehidupan lama kita, tapi Mesir masih bisa tinggal dalam hati kita. Kita cuma lihat Tuhan,
dari mujizat-mujizat yang dia lakukan. Kita cuma merasa Tuhan ada ketika ada keajaiban, ketika ada hal-hal yang besar dalam hidup kita. Tapi ketika ada cuma hal-hal yang kecil, kita ngerasa kayak Tuhan tinggalin kita. Ketika kita ngerasa kita tersandung, kayaknya kita harus pikirin gimana caranya. Dulu waktu saya masih susah, saya cari uang dengan menghalalkan segala cara. Ini kayaknya Tuhan tinggalin saya. Saya harus balik dengan cara yang lama. Jadi kita masih belajar bahwa sebenarnya justru lewat proses yang sulit itu Tuhan ingin kita nggak balik ke cara yang lama, tapi belajar percaya dengan cara yang baru dalam kebenaran firman Tuhan, ikut apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan ajarkan, supaya hidup kita nggak balik dengan cara yang lama. Itu yang pertama. Kedua, menariknya juga adalah mereka nggak berhenti menyebut nama Tuhan, bangsa Israel, tapi mereka membentuk Tuhan menurut keinginan mereka. Di Keluaran 32 ayat 5 kan, Harun berseru ketika lembunya udah jadi besok hari raya Tuhan. Kalau lihat di translasi Ibrani-nya, Tuhan yang Harun katakan di sini itu Yahweh, Yahweh ya Tuhannya Allah Israel gitu. Tapi masalahnya bukan sekedar mereka nyebut Tuhan, tapi mereka mengidentifikasikan Yahweh dengan Allah yang lain, dengan yang mereka mau, dengan yang mereka tahu, dengan yang mereka inginkan gitu. Jadi apa? Mereka ingin Tuhan yang bisa mereka lihat. Mereka ingin Tuhan yang mereka bisa ngerti. Mereka ingin Tuhan yang bisa mereka bawa. Mereka ingin Tuhan yang sesuai sama ekspektasinya mereka gitu. Padahal Tuhan berfirman, jangan buat bagimu patung, jangan buat bagimu Allah lain di hadapanku, di Keluaran 20 dan seterusnya gitu. Jadi dosanya mereka bukan hanya mereka meninggalkan Tuhan, dosa mereka adalah mencoba membentuk Tuhan menurut keinginan mereka sendiri. Dan seringkali mungkin kita juga ada di sana gitu. Mungkin kita nggak bikin patung lembu emas, atau kalau Ko Ali bikin patung BMW emas gitu ya. Bukan, mungkin bentuknya beda. Kita bisa bikin Tuhan dengan gambaran Tuhan versi kita sendiri gitu. Tuhan yang seharusnya menolong saya dalam keadaan ini. Kalau Tuhan baik, hidup saya harusnya nggak kayak gini. Saya udah melayani Tuhan kok, seharusnya saya diberkati. Saya datang ODP nggak pernah skip, cuma skip kalau belum bayar internet misalnya gitu ya, atau apa gitu. Tapi kenapa kayak gini? Kadang-kadang kita bukan lagi mau Tuhan izinkan, kita mengizinkan Tuhan untuk hidup kita dibentuk olehnya, tapi justru kita mau ubah Tuhan sesuai dengan yang kita mau. Jadi pertanyaannya, siapa Tuhannya? Kita atau Kristus? Siapa Tuhannya? Ini berhala yang mungkin kita masih sering lakukan, karena Tuhan, tolong Tuhan, harusnya begini Tuhan. Kita paksa Tuhan ikutin apa mau kita. Itu adalah Mesir dalam diri kita yang kita masih punya mungkin. Jadi hari-hari ini kalau kita masih miliki hal itu, kembali sama Tuhan, bertobat supaya kita nggak seperti bangsa Israel yang ditinggalkan. Tuhan bisa kasih berkatnya mungkin, tapi Tuhan nggak ada di situ. Dan yang terakhir yang Tuhan taruh adalah, Tuhan bukan hanya ingin kita mengeluarkan kita dari Mesir, tapi Tuhan ingin mengeluarkan Mesir dari kita gitu. Kalau keluar dari Mesir itu gampang kan, Tuhan tinggal bolak-balikin hati Firaun, keluar mereka gitu. Tuhan bikin tulah, bangsa Israel tinggal tunggu gitu ya. Itu gampang, itu cuma masalah mindahin lokasi dari Mesir ke Kanaan. Tapi Tuhan lagi nggak cuma melakukan hal itu. Tuhan nggak sedang bikin super heroic save gitu ya, penyelamatan yang luar biasa, bukan. Tapi Tuhan lagi memproses bangsa Israel supaya mereka berubah dari identitas mereka sebagai budak, orang yang hidup sebagai budak, menjadi umat perjanjian, umat pilihan Allah gitu. Dan proses itu nggak instan. Itu bukan sekedar hal berubah dalam satu malam gitu. Ini sama kayak kita yang mungkin hidup dulunya dalam dosa, hidupnya dalam hal-hal yang nggak benar dalam hidup kita. Kita pakai cara-cara kita ketika hidup sama Tuhan, percaya, bertobat, kita mungkin masih pilih mana yang saya mau serahkan sama Tuhan, mana yang saya mau benerin hidup saya, mana yang enggak gitu. Tapi sebenarnya Tuhan lagi pengen kita serahkan hidup dia dalam tangan Tuhan, supaya apa? Supaya proses panjang itu kita berubah dari apa, cara kita berpikir, cara kita memperlakukan orang lain, mungkin pasangan, anak kita, cara kita menggunakan uang, cara kita menghadapi konflik, cara kita bekerja, dan lain-lain.
Dan itu kelihatan dari bagaimana keputusan-keputusan dalam hidup kita ambil. Saya selalu pastikan saya refleksi diri saya mungkin setiap hari gitu, apakah apa yang saya sudah lakukan benar-benar sesuai dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan gitu. Kalau saya mau akui masih banyak juga hal-hal yang saya sadari itu saya lakukan dalam daging saya. Hal-hal yang nyaman buat saya, hal-hal yang enak buat saya dan merupakan preferensi saya. Jadi hari-hari ini kita belajar untuk letakkan hidup kita dalam tangan Tuhan supaya keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan hanya membawa kita keluar dari Mesir, tapi apa? Mesirnya keluar dari diri kita. Dan proses itu nggak bisa dilakukan sendiri, Bapak Ibu. Kita perlu apa? Kita perlu Tuhan, kita perlu gereja, kita perlu komunitas, dan kita perlu dimuridkan. Kita nggak bisa sendirian. Seringkali dalam pemuridan kita disadarkan oleh dalam alam bawah sadar kita yang belum beres, dan Tuhan bantu ingatkan lewat pemurid kita supaya apa? Kita beresin. Karena itu Mesir-Mesir yang tersembunyi dalam hati pikiran kita yang kita nggak sadar. Jadi mari kita refleksikan firman pagi hari ini supaya kita sadar, tahu persis mana yang bagian hidup kita belum serahkan sepenuhnya sama Tuhan, sehingga ketika dalam keadaan kesulitan dan tantangan datang, kita balik ke pola-pola lama kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami bersyukur buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu, biar itu menguatkan dan menolong kami. Kami percaya bahwa hari-hari ke depan adalah hari-hari yang penuh harapan. Kami rindu supaya hidup kami gak sama seperti kami sebelum kami mengenal Engkau, dan hidup kami jadi seperti Engkau Tuhan pada akhirnya. Koreksi, ingatkan kami Tuhan, kalau masih ada Mesir dalam diri kami, kalau masih ada hal yang gak beres dalam hidup kami, supaya hidup kami jadi sempurna seperti Kristus hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.